Masyarakat Rusia pertama kali menemukan populasi etnis Muslim Rusia pada paruh kedua tahun 2000-an. Saat itu, fakta bahwa orang Rusia mulai masuk Islam dibahas secara luas, seperti kehadiran mereka yang menonjol dalam kehidupan sipil. Orang-orang ini, tentu saja, berasal dari semua lapisan masyarakat, dan mereka menjadi Muslim tidak hanya untuk menikahi pasangan, tetapi juga sebagai pilihan spiritual yang sadar. Memang, keberadaan mualaf di Rusia, dengan latar belakang tradisional ortodoks cum sekuler, tampak paradoks. Sejarah terorisme fundamentalis Islam baru-baru ini di negara itu, yang dimulai pada tahun 1990-an, ketika ledakan merobek blok apartemen di Moskow dan Volgodonsk, telah menyebabkan tingkat Islamofobia yang serius. Di jalan dan secara pribadi, gadis-gadis yang memilih memakai jilbab dipandang sebagai calon teroris. Orang-orang berusaha menjauh dari mereka dengan transportasi umum, dan petugas polisi sering memeriksa surat-surat mereka. Orang-orang melihat imigran dari timur sebagai Muslim apakah mereka dulu atau bukan, dan dengan demikian merupakan elemen asing di dalam Ortodoks Rusia. Ali Vyacheslav Polosin, seorang pendeta Ortodoks yang masuk Islam, mengatakan bahwa ada lebih dari 10.000 etnis Muslim Rusia di Rusia saat ini. Dia telah berbicara dengan beberapa dari mereka, salah satunya Irina Amina Bakir, yang berprofesi sebagai ahli bahasa. Saya sudah menjadi Muslim selama sekitar 10 tahun. Saya tidak begitu ingat kapan itu terjadi, tapi saya bisa menghitung jumlah Ramadan yang telah berlalu. Jadi pasti tahun 2006, kata Amina dilansir dari laman Open Demokrasi. Amina mengaku selalu tertarik dengan agama dan spiritualitas secara umum. Pada suatu waktu, dia tertarik pada agama Hindu karena kedalamannya dan kekayaan mitologinya. Bahkan melafalkan mantra membutuhkan waktu minimal 40 menit dalam sehari, dan dia merasa itu memang tidak mudah. Saya bagaimanapun, terus menjadi vegetarian yang memperkaya hidup saya. Saya tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan saya dalam kepercayaan Ortodoks Rusia. Ada terlalu banyak dogma untuk diserap dan terlalu banyak spekulasi intelektual. Saya ingin mengakses yang ilahi melalui hati saya, tuturnya. Amina merasa lebih dekat dengan gerakan mistik seperti Sufisme dalam Islam dan Pietisme dalam Kristen. Dia juga merasa sulit untuk memahami konsep dosa. Ini menjadi penekanan pada kehidupan manusia yang dimulai dengan dosa asal dan sifat yang cacat sejak awal. Saya biasa menulis untuk surat kabar di Vorkuta, dan saya harus menulis tentang sekte religius, yang menjadi gadis ortodoks yang baik yang secara alami saya tidak setuju. Kemudian, saya mengunjungi sebuah negara Islam. Saya mengembara ke masjid, dan langsung merasa seperti di rumah sendiri. Jelasnya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya melihat orang-orang berlutut dan mengucapkan sesuatu. Tapi kemudian saya belajar lebih banyak lagi tentang itu. Saya membaca, berbicara dengan Muslim dan mengamati mereka. Pada titik tertentu saya harus duduk dan membaca Al-Quran. Dan sebagai orang yang ikhlas, saya tidak dapat membantu mengakui kebenarannya. Jadi saya masuk Islam, tambahnya berkisah. Untuk menjadi seorang Muslim, Amina mengatakan, harus mematuhi 5 rukun Islam. Dia juga merasa senang bisa mengganti namanya. Menurutnya, Amina terdengar jauh lebih baik daripada Irina. Saya bekerja dengan kata-kata, jadi saya sangat peka terhadap suara. Katanya, Amina memiliki 2 putra. Dia secara sadar tidak memaksakan praktik keagamaan Islam kepada anaknya. Dia tahu Islam adalah jalan yang benar sehingga tentu mereka memilihnya jika dia mau. Putra bungsu saya baru berusia 2,5 tahun, dan dia suka meniru suara sholat. Dan karena dia tinggal di lingkungan Muslim, dia telah mengambil prinsip-prinsip dasar sejak awal. Saya merasa sulit untuk berbicara tentang Muslim Rusia karena etnis tidak banyak artinya bagi saya. Kita semua, pertama-tama, bersaudara, dan tentu saja, saya berpikir, oh, dia seorang Muslim, dia seperti saya, tuturnya. Tetapi kemudian Anda menyadari bahwa setiap orang berbeda. Orang dapat berada pada tingkat kesadaran yang berbeda tentang keyakinan mereka, sebagaimana mereka tentang hal lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Selama bertahun-tahun dalam Islam, saya menjadi lebih toleran dan memaafkan kesalahan orang lain. Ucapnya, Islam Rusia memiliki masa depan yang cerah. Seperti halnya gerakan keagamaan lainnya, orang jelas merindukan kebenaran yang lebih tinggi. Mereka lapar akan makanan rohani.